Itu laporan ilegal akses. Oh. Itu laporan ilegal akses Rekaman. terkait dengan rekaman tadi yang kita sampaikan itu soal percakapan antara Mail dan Reza Gladys yang kemudian divideokan oleh suaminya itu. Berarti sudah masuk tahap laporan. Sudah masuk tahap laporan dan sudah lama itu, sudah berapa bulan itu, sudah 3 bulanan mungkin. Dan terakhir update-nya itu dalam tahap penyidikan. Artinya laporan kami ini dalam proses hukum ada dugaan tindak pidana penyadapan yang dilakukan secara ilegal atau intersepsi yang dilakukan secara ilegal. Nah itu nanti akan kami Jadi kabar baik dong ya. kenapa? Jadi kabar baik juga berarti Bang. Menjadi kabar baik. Ya kan makanya saya sampaikan bukti itu yang hari ini dibawa ke persidangan. Kemarin diputar itu sama jaksa. Yang awalnya video, Jadi cuma suara tiba-tiba tanda kutip masuk surat, ya kan? Supaya tidak diputarkan videonya, tapi suaranya saja. Kan itulah video rekaman itulah yang kami laporkan ke pihak polisian. Nah, itu yang dipakai buat menuntut Nikita. Ya, dugaan kami bukti yang diduga ilegal itu dipakai untuk menuntut Nikita. Itu. Berarti nanti kondisi kita sendiri sekarang seperti apa? Mungkin untuk persiapan besok nanti. Apa mungkin ada pesan-pesan juga buat kita media dan masyarakat gitu dari kan? Kalau kondisi Niki dari kemarin sebenarnya memang agak kurang enak badan ya. Tuh. Saya dapat informasi update terakhir itu dia bilang, "Bang, saya mau berobat, Bang." Dia bilang gitu kan. Ini masalah tulang yang kemarin diperiksa oleh dokter spesialis itu belum ada tindak lanjutnya, gitu kan. Nah, hari ini yang kami tahu hari ini ada pengobatan terhadap Nikita, gitu. Ya, begitupun dengan sakit giginya dia, gitu. Nah, ada 2 hal yang membuat Nikita itu tidak tampil maksimal untuk menghadapi persidangan ini karena mengalami sakit ya terkait dengan penyakitnya tadi itu. Nah, Nikita sih pesannya dibilang, "Bang, proses hukum yang saya alami sekarang ini ya banyak kejanggalan gitu. Nah, proses inilah yang nanti akan membawa semua muaranya adalah kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu kita mau menguji semua proses ini di pengadilan. Ya, hukum pidana itu prinsipnya adalah mencari kebenaran material. Tapi ingat, hukum pidana kebenaran material itu harus dibingkai dalam kebenaran formil. Nah, maka kenapa kami pada saat proses persidangan kita harus bisa memilih atau melihat satu persatu kebenaran formil yang ini benar atau tidak gitu ya. Misalnya tadi soal pengambilan alat bukti video itu kan formilnya salah ya kan, tak dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Nah, itulah saya maksud tadi saya bilang memang prinsipnya hukum pidana itu mencari kebenaran material, tapi kebenaran material itu harus dibingkai dalam kebenaran formil supaya dua-duanya seimbang. Hukum pidana, formil, material semua seimbang gitu. Nah, harapannya dengan tujuan akhir muara akhirnya adalah keputusan, dua-duanya itu mempunyai nilai kepastian dan keadilan hukum yang bisa kita terima. Demikian menurut saya. Oke. Kembali lagi ke BPOM tadi, memang berharap banget ya untuk kepala BPOM-nya menyuruh lah mendelegasikan siapa untuk menjelaskan nanti dalam persidangan, karena ini penting sekali untuk pertimbangan hakim dalam memutus, karena produk-produk yang jelas-jelas ya dalam fakta persidangan, dari saksi dari kami hadirkan juga
Situ sudah menjelaskan tidak ada BPOM-nya, nomor BPOM-nya dan segala macam. Itu kan sangat membahayakan ya. Dan persidangan kita juga persidangan terbuka kan. Otomatis masyarakat umum melihat ya persidangan ini. Ini juga mengedukasikan kepada masyarakat bahwa ada loh produk-produk yang beredar luas di masyarakat. Ini kan harusnya atas izin dari BPOM. Harusnya BPOM tidak usah takut ya untuk hadir, karena kalau BPOM hadir justru sangat membantu masyarakat. Ya terutama membantu hakim juga untuk memutuskan. Karena itu untuk pertimbangan-pertimbangan hakim dari saksi-saksi dan ahli dalam persidangan. Seperti itu. Ya kita profesional aja untuk BPOM ya. Ada apa sih sampai tidak mau hadir gitu. Hukum itu kan harus jelas ya. Hukum itu pasti ya. Bukan hukum itu untuk mengkriminalisasi seseorang tanpa hal yang tidak jelas seperti itu. Itu saja sih tambahan dari saya. Nah, kalau saya mau menambahkan logika hukum ini ya di dalam perkara ini, yang selalu disampaikan oleh JPU, ya, Jaksa Penuntut Umum pada saat fakta persidangan kemarin di persidangan minggu lalu juga disampaikan bahwa ada statementnya Nikita yang dianggap itu adalah suatu ancaman itu, Niki menyampaikan di WhatsApp itu bisa hancur kredibilitas Dr. Reza, ya, aku jamin. Nah, ini dalam konteks ketika Mail menyampaikan bahwa produk-produk skincare milik Dr. Reza itu sudah ada di tangannya Niki semua, gitu loh. Sehingga itu bukan kalimat ancaman. Ya memang benar kalau memang produk itu bermasalah, itu akan merusak kredibilitasnya Dr. Reza. Ancamannya di mana? Ya kan? Anda nih pers, Anda misalnya menjual suatu produk yang dia tidak ada izin BPOM-nya atau dia ada produk berbahaya, saya katakan kepada Anda bahwa bisa hancur kredibilitas Anda ketika Anda menjual produk yang berbahaya atau tidak ada izin edarnya. Ancaman atau tidak itu? Itu kan bukan kalimat ancaman sebenarnya. Itu adalah kalimat fakta yang disampaikan. Ya, itu logika hukum. Yang kedua, mengenai Undang-Undang ITE, dianggap Nikita ini menjelek-jelekan produk skincare milik Dr. Reza ya di dalam suatu postingan media sosial, padahal itu tidak pernah ada. Nikita Mirzani hanya merepost postingan milik Dr. Samira atau Doktif ya. Nah, postingan milik Doktif ini kan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diposting pun oleh Nikita Mirzani, itu bisa dilihat oleh siapapun begitu. Jadi apa salahnya Nikita ketika dia merepost dan tidak ada unsur menjelekan pada saat merepost. Nah, kemudian logikanya lagi, ketika